Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sudah lama saya rasa-rasanya tidak menyapa sobat literasi yang ada di rumah, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial karena beliau adalah perempuan yang menurut saya adalah perempuan yang aktif dan kemudian juga memiliki kontribusi cukup besar untuk Kota Manado khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya. Baik, hari ini kita udah hadir seorang perempuan yang aktif sebagai dosen juga gitu ya. Beliau adalah Dr. Engineering Insinyur Peggy Pinkan Peggy Egam STMT IPM. Buset, luar biasa ini. Gelar-gelarnya tuh sampai saya nyatet di sini kelewatan, Bro. Baik, hari ini kita sebelum kita ngobrol sama beliau, sapaan akrab beliau adalah Ibu Peggy. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik, judul kita hari ini adalah literasi lingkungan perkotaan. Kalau kita bicara soal literasi, kita bicara soal lingkungan, tentu kita harus hadirkan pakar-pakarnya. Hari ini teman bicara kita adalah seorang dosen aktif di Fakultas Teknik jurusan Arsitektur, aktif juga di organisasi keluarga alumni Gajah Mada sebagai sekretaris umum. Ya. Aktif juga di pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia dan anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Wow. Luar biasa. Selamat datang Ibu Peggy. Selamat sore Mbak Dila. Siap. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di sini berkesempatan. Walaupun ada sedikit nyasar ya Bu tadi. Tidak apa-apa. Tapi memang kalau orang kesini Bu kalau tidak tahu jalan, rata-rata mereka harus lewat dari jembatan gantung karena kita punya dodoku gantung di sini Bu. Ya, keunikan kita di Kampung Merdeka ini ada namanya dodoku gantung. Baik, Bu Peggy. Hari ini udah mampir ke sini di podcast Literasi Sulut. Saya dan tim podcast Literasi Sulut mengucapkan terima kasih banyak. Nah, dia mau nanya dulu nih ke Bu Peggy. Bisa cerita sedikit nggak Bu terkait dengan aktivitas Ibu sehari-hari itu? Tadi kan udah disebutin bahwa seorang dosen. Selain itu mungkin atau aktivitasnya atau fokusnya itu kemana sih sehari-hari gitu? Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dila dan rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi pengalaman, bagi wawasan, ataupun tidak apa-apa berbagi ilmu terkait dengan kondisi-kondisi perkotaan yang ada sekarang. Kalau berbicara aktivitas, tentunya pertama sebagai seorang istri, sama Bu dan kita. Seorang ibu dari 3 orang anak. Oke. Kemudian kalau aktivitas formal seperti disebutkan tadi, saya seorang dosen, aktif mengajar di S1 dan S2 Arsitektur, Fakultas Teknik. Kemudian juga ada beberapa pekerjaan-pekerjaan atau tugas tambahan. Kalau memang beberapa waktu yang lalu ketika saya selesai studi S3 di Jepang, saya dipercayakan jadi Kaprodi S2 Arsitektur. Sambil jalan kemudian juga pimpinan mempercayakan wakil direktur pasca sarjana. Dan seiring perjalanan waktu, untuk saat ini saya juga mendapat tugas tambahan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal Universitas Samratulangi. Itu untuk tugas tambahan di kampus, tapi juga dalam pelayanan juga saya aktif dalam pelayanan gereja dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Karena itulah manusia kan perlu berinteraksi supaya apa yang ada pada kita bisa share kepada orang banyak. Kira-kira itu. Tetapi tetap sebagai ibu yang selalu mengurus 3 orang anak. Dengan segudang aktivitas gitu ya, menjadi melakukan pelayanan juga di gereja gitu ya. Itu adalah tugas yang mulia sekali Ibu, dan kemudian juga menduduki beberapa jabatan penting di universitas itu tidak mudah kawan-kawan gitu. Membagi waktu. Bu Peggy, Ibu membagi waktu antara menjadi, tadi sudah disebutkan bahwa seorang istri dengan 3 orang anak gitu, 1 suami tentunya gitu ya. Baru pulang kemarin juga menyelesaikan studi S3-nya dari Jepang juga gitu, dan menjabati beberapa
posisi-posisi penting di universitas, bagaimana Ibu Peggy membagi waktu itu? Biar saya juga belajar gitu, dan teman-teman sobat literasi juga belajar. Baik, memang pertama kalau hanya mau dipikir dengan akal kadang susah untuk menjalani. Tapi pertama kita menjalani dengan hati, itu kuncinya. Kemudian yang kedua dengan sukacita. Dan ketika itu boleh kita ambil, maka pasti seiring perjalanan waktu kita bisa menjalani tahap demi tahapan. Walaupun memang perlu ada kedisiplinan sendiri soal waktu. Karena kalau enggak pasti akan dan bergeser sehingga akan membingungkan dan menyulitkan sebenarnya kita. Oleh sebab itu perlu planning, perencanaan gitu. Oke, karena orang arsitektur, teknik, jadi ngomongnya itu ada perencanaan semuanya itu butuh di plan, ada master plan-nya. Oke, Bu Peggy, terkait dengan judul kita hari ini adalah literasi lingkungan perkotaan. Tentu tidak jauh dari disiplin ilmu ibu yang digeluti selama ini gitu ya. Bagaimana pandangan ibu soal perkembangan lingkungan perkotaan khususnya di Manado? Baik Mbak Dila, berbasis dari keilmuan, karena kebetulan ketika saya mengambil doktor, yaitu di Saga University, saya memfokuskan pada perencanaan dan perancangan kota. Jadi kira-kira itu. Nah dari situ saya mulai banyak belajar dengan membanding dari proses studi saya membanding-bandingkan, coba melihat-lihat sebagai salah satu penguatan akademik dalam saya menyelesaikan disertasi tentunya. Nah dari situ kemudian akan begitu banyak dapat pencerahan. Sekaligus juga ada satu tantangan ketika kita melihat kota A, kota B, kota C dan lain sebagainya. Nah setelah pulang dari berkelana untuk menimba ilmu untuk pengakuan diri, pengakuan akademik dan lain sebagainya, maka sebenarnya ada berjuta gejolak yang ada di hati. Karena setelah kita melihat kan enggak apa-apa ya kita berangan-angan, saya ingin menjadi ini, kota saya akan begini, transportasinya begini, penataan ruangnya begini dan lain sebagainya. Tetapi pun sebenarnya saya juga kalau dalam bahasa anak gaul nggak usah terlalu lebay lah begitu toh. Karena memang kadang-kadang kita harus memposisikan diri pada keadaan dan kondisi fisik yang ada. Nah dalam kaitan dengan kota Manado, lingkungan perkotaan, katakanlah kota Manado, karena yang kita hadapi sekarang ini kan di kota Manado. Sebenarnya sama juga dengan beberapa kali kalau orang bertanya bagaimana kota Manado ini. Sebenarnya secara alamiah kota Manado ini sangat indah. Karena dia terbentuk, dia dikaruniakan oleh Tuhan sebagai satu waterfront city. Artinya kotanya itu punya potensi view ke laut. Dan itu satu potensi yang bagus, yang sangat indah karena tidak semua daerah yang memiliki itu. Jadi itu kondisi alamiah. Selanjutnya juga ada tanah dataran yang cukup luas dan ada pegunungan. Sehingga kontur itu juga sangat memberikan nilai tersendiri, karakteristik tersendiri untuk kota. Tetapi pun juga harus diakui penataan itu sangat perlu. Oleh sebab itu kita tidak bisa tiba saat tiba akal. Perlu ada konsep. Bagaimana konsep ini hadir, harus ada perencanaan. Bagaimana perencanaan ini harus ada, tentunya kita tidak bisa ambil sana tampal sini, ambil sana tampal sini. Kita harus tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Manado. Itu pun kondisi tidak hanya kondisi fisik, kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Karena ada juga beberapa program yang mungkin bagi kita kultur di sini terlalu sederhana, tetapi ada pun misalnya yang tidak bisa kita adopsi karena kadang tidak sesuai dengan cara kita beradaptasi di sini. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau hanya berbicara fisik, tentunya satu potensi itu yang harus kita tangkap. Potensi harus kita tangkap dan memang harus kita selesaikan secara bukan bertahap, tapi harus ada konsep. Supaya konsep itu kan harus ada roadmap-nya.
roadmapnya mungkin tahun ini begini, kemudian perlebar begini, kemudian perdalam begini dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan untuk kota tercinta torang semua. Kota tercinta yang orang selalu banggakan ini gitu ya. Dan terkait tadi Bu, menarik soal transportasi. Oh iya. Tadi sempat disinggung bahwa transportasi juga Bu Peggy tuh punya mimpi sebenarnya ya, dream ya Bu ya. It's my dream gitu. Bahwasannya transportasi di Kota Manado itu, nah dia juga pengen tanya sebenarnya sama Bu Peggy. Sebenarnya transportasi yang kemudian layak hadir di Kota Manado itu sebenarnya transportasi yang seperti apa sih Bu Peggy? Oke, sebenarnya kalau kita mau bicara lebih detail terkait dengan transportasi, tentunya ada ahli yang lebih mumpuni untuk itu. Kalau tapi katakanlah dalam pandangan umum sebagai pendekatan dalam kita merancang atau merencanakan suatu kota. Sebenarnya kalau saya mau lihat di sini transportasi kita sudah bagus karena kan kita sudah mulai satu arah Cuma memang ketertiban itu yang perlu digenjot. Itu yang setidaknya kita belum taat. Dan kalau saya pikir pemerintah sudah tepat, sudah mulai mengurangi sedikit demi sedikit untuk transportasi umum yang setidaknya bisa mengganggu. Ibaratnya tidak layak lagi ya, tidak layak jalan karena kan di transportasi itu ada juga istilah manuver-manuver transportasi saat misalnya dia belok, dia mesti berapa kali belok dan lain sebagainya, tapi itu memang istilah teknis. Nah, dalam konteks dengan transportasi apalagi yang sudah tidak layak jalan itu tentunya perlu. Sebenarnya kalau memang secara aturan sudah tidak bisa, ya tidak bisa langsung di stop saja. Walaupun memang perlu ada penanganan tertentu. Ada solusinya gitu ya. Karena ini kan berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan mata pencarian masyarakat. Betul. Juga memang kita harus ada pendekatan humanis yang harus diterapkan. Tidak langsung agak sulit juga karena saat kita mengambil opsi yang seperti itu pasti akan berbenturan dengan yang lain. Pasti benar, harus ada pendekatan yang humanis kepada masyarakat karena itu berkaitan dengan pemata pencaharian. Benar-benar itu pandangan yang luar biasa Bu Peggy. Oke Bu Peggy, terkait dengan masalah kota kan berarti Bu Peggy sendiri melihat bahwa sama seperti yang tadi bahwa kita nggak bisa meletakkan proporsi yang ada di luar sana kemudian kita letakkan di sini sementara punya kontur, struktur, kultur yang itu yang berbeda-beda begitu. Nah sekarang kalau kita melihat kacamata kita berarti kan Kota Manado ini sudah cukup indah begitu ya, dikaruniakan sebuah view yang hebat menurut saya karena langsung kita tuh nggak perlu jauh-jauh ngeliatin laut gitu ya. Kita selewatan perkotaan aja itu sudah view laut gitu. Kita tuh benar-benar surga sih buat saya juga. Tinggal di Kota Manado ini adalah sebenarnya surga kecil yang dititipkan Tuhan gitu buat kita. Nah berarti kalau itu kan sudah indah. Nah apakah yang perlu akhirnya menurut Bu Peggy yang perlu ditingkatkan? Ini kan potensi udah ada nih, yang kemudian perlu ditingkatkan segi apanya sih gitu? Oke. Sebenarnya kalau juga kita berbicara ini kadang-kadang itu subjektif ya. Dari kacamata masing-masing orang pasti itu subjektif. Tetapi dari pandangan umum, apalagi kalau saya akan tarik ke keilmuan, kita bisa dari tidak terukur bisa jadi terukur soal keindahan itu. Tapi katakanlah kita tidak akan lebih detail ke situ karena kalau itu nanti saya kasih kuliah lagi. Berapa SKS? Tapi setidaknya di sini kan tentunya pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah itu harus berjalan bersama dengan masyarakat. Kolaboratif. Dan masyarakat juga tidak bisa hanya melepaskan diri begitu saja. Oleh sebab itu ada koridor, ada aturan-aturan terkait dengan proses membangun, cara membangun. Nah, dalam aturan-aturan yang lebih teknis juga sudah kan memang ada aturan misalnya di daerah pusat perniagaan tidak bisa ada permukiman dan lain sebagainya.
sebagainya. Walaupun memang fakta di lapangan yang kita bisa lihat saat ini di koridor utama Kota Manado yang merupakan pusat perniagaan masih ada juga ya pemandangan-pemandangan yang setidaknya kurang begitu enak, tidak elok untuk dipandang. Walaupun memang sekali lagi saya sampaikan pendekatan humanis itu harus ada. Nah, dari konsep yang ada apalagi untuk koridor kota, kan salah satu kewibawaan suatu kota adalah koridor kota dari sisi estetika kota. Dan koridor kota itu sebagian besar kita menaruh harapan di koridor boulevard itu, jalan Pier Tendean. Nah, penataan itu walaupun sekarang saya juga harus apresiasi kepada pemerintah karena di sisi seberang jalan yaitu di berhadapan langsung dengan pertokoan-pertokoan di Pier Tendean kan sudah ditata pedestrian. Walaupun memang secara utuh kita belum lihat indahnya sekarang karena satu baru ready, kemudian juga penataan landscape-nya sementara dilaksanakan. Hanya sekarang yang sisi depannya. Walaupun memang juga yang saya tahu dan saya lihat fakta di lapangan itu sudah beberapa kali dibersihkan. Beberapa kali dibersihkan tapi balik lagi. Nah, oleh sebab itu menurut saya perlu juga ada kesungguhan dan sebenarnya ketegasan. Sepanjang kita sudah prosesnya sudah benar, why not? Yang salah kalau kita tidak ada publikasi dan lain sebagainya, kemudian kita langsung action. Tapi kan ini sudah ada. Oleh sebab itu memang terlalu riskan kalau kita bicara koridor kota, berarti kan ada sisi kiri, sisi kanan. Belum lagi kalau bicara streetscape, itu lebih luas lagi. Kalau jadi koridor ada pedestrian, pedestrian ada street furniture, habis itu melebar lagi ke sisi kiri kanan ada streetscape. Itu juga walaupun memang sekarang kita belum mendapatkan itu di salah satu sisinya. Sisi sebelah progress. Orang bilang, anak muda bilang OTW. Tapi mudah-mudahan kita semua harus berpositif thinking. Karena kan namanya kita masyarakat, kita pingin yang terbaik untuk kota kita. Tetapi juga masyarakat harus perlu ada andil di situ. Andil dalam arti jagalah kebersihan, rawatlah tumbuhan yang ada, jangan kita suka colek-colek. Kurang lebih itu. Kira-kira. Buang sampah juga buang harus sampah karena kan sampah penyakit. Penyakit untuk mata, penyakit juga secara fisik, kesehatan dan lain sebagainya. Betul. Dan mudah-mudahan juga akan disediakan kalau kata teman-teman kita mau buang sampah tapi kalau terlalu kejauhan ya gitu. Berarti kan fasilitas tempat sampah yang harus mungkin jumlah ya. Dan jarak-jaraknya mungkin. Karena memang kan masyarakat kita belum atau untuk kondisi sekarang belum sama dengan yang di Singapura yang memang kesadaran membuang sampahnya sudah setinggi langit kalau boleh dalam istilah bahasa sehari-hari sehingga walaupun berjauhan sampah ada kok di sisip di kantong atau di tas karena memang kesadarannya sudah tinggi. Nah, kalau sekarang kita sementara OTW menuju ke situ tentu harus ada strategi. Betul. Harus ada strategi, di antaranya harus kuantitas dari jumlah tempat sampah itu perlu terlihat. Dan walaupun jumlah banyak, tapi kalau tidak terlihat disembunyikan, kan tidak ada artinya. Atau jumlah banyak tapi kondisinya tidak enak untuk kita lihat, sudah rusak, sudah kumuh, sudah lecek dan lain sebagainya. Makanya kita juga urung untuk mendekat-dekat ke situ, apalagi berkaitan dengan smell, bau. Benar. Dan itu penting sekali karena sekarang memang rata-rata sih kita juga dari Literasi Sulut lagi benar-benar yang campaign terkait dengan buang sampah. Teman-teman juga dari beberapa organisasi komunitas yang memang di lingkungan itu juga kan gencar-gencarnya soal sampah dan segala macam. Berkaitan dengan sampah berarti tidak jauh dari kemarin kita baru banjir, gitu kan? Baru banjir juga kemarin kita. Berarti ada kaitannya dengan drainase. Benar nggak sih, Bu? Nah, sependek pengetahuan saya gitu. Nah, artinya apakah Kota Manado ini drainasenya udah oke dari sudut pandang Bu Peggy atau seperti apa? Ya, baik. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik dan menantang karena kita sementara mengalami. Kita sementara mengalami. Nah, dalam menurut
bagi saya pendekatan kita untuk drainase tentunya saya tidak terlalu strict untuk mengatakan sudah oke atau belum oke ya. Tetapi setidaknya pertama harus ada juga penghargaan kepada pemerintah. Pemerintah Manado kayaknya yang tahun lalu, akhir tahun lalu gencar-gencarnya melakukan perbaikan untuk drainase. Tetapi jangan kita lupa Mbak Dila bahwa drainase itu sistem. Sistem di spot tertentu sudah bagus, tapi 10 meter kemudian mengecil lagi, tersumbat lagi. Makanya yang bagus ini tidak akan ada artinya. Begitu. Jadi karena ini berbicara sistem, maka perlu ada keberlanjutan. Sustainabilitas. Perlu ada keberlanjutan supaya memang dia akan mengalir, air akan mengalir sesuai dengan jalannya. Ketika banjir, apalagi tambah banjir plus sampah, banjir kemudian sampah banyak, kemudian terhalang, maka air itu akan mencari tempat meluap ke jalan. Dampaknya jalan menjadi rusak, meluap ke pekarangan, pekarangan menjadi banjir. Artinya terdapat genangan ya. Oleh sebab itu memang drainase ini memang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Itu merupakan karena satu sistem, maka itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan walaupun drainase itu secara fisik sudah ada, tapi kalau kita tidak menjaga dan merawatnya, maka itu hanya sebatas dalam tanda kutip ya proyek saja bikin itu. Tapi tidak ada maintenance-nya. Tidak ada juga edukasi secara gencar-gencar, walaupun sebenarnya masyarakat sudah tahu tidak bisa. Cuma itulah kondisi yang ada. Kondisi yang ketika tidak diingat dan ingatkan kembali, maka perilakunya akan kembali lagi. Karena parameter kita petugas atau tidak. Kalau ada petugas oke, kita jadi aman. Tapi kalau tidak ada petugas, buang saja seenaknya. Jadi kira-kira itu yang boleh saya kesadaran masyarakat memang perlu dibangun juga atas pentingnya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian itu tadi kalau di jalanan saya tipe orang yang memang kalau di mobil tuh saya suka gemes kalau ada orang yang buang sampah dari mobil kita gitu, di belakang botol aqua lah atau misalnya jangankan itu tisu atau plastik permen gitu. Maksudku kan bisa ya taruh di tas aja gitu loh, atau di saku gitu. Nanti lah kalau sampai di ini baru dibuang gitu. Saya tas saya tuh penuh dengan sampah kadang-kadang. Nanti di rumah baru kita buang. Memang kesadaran itu penting karena kolaborasi. Pemerintah udah bikin memang terbaik, tapi kalau misalnya kita juga tidak didukung oleh masyarakat, support masyarakat. Itu juga. Dan maintenance tadi soal drainase. Ternyata itu perlu ada maintenance yang terus-menerus berkelanjutan yang sustainable. Itu ilmu yang luar biasa ya hari ini. Jadi saya kalau ngomong sama orang pemerintahan juga jadi asik nih karena saya udah dapat ilmunya. Nah, Bu Peggy, terkait dengan permasalahan yang kita sebutkan tadi, berarti itu adalah masalah lingkungan ya, lingkungan perkotaan dalam hal sampah gitu. Nah, berarti solusi yang Bu Peggy bisa tawarkan nih, misalnya mungkin nih anak-anak muda sekarang kan kita ada yang sudah sadar betul apa pentingnya gitu ya, jangan membuang sampah sembarangan. Campaign-campaignnya juga sudah ada, mulai dari festival ke festival udah kasih tahu tuh segala mural lah apa gitu. Tapi yang saya lihat itu hanya sekedar campaign gitu. Belum benar-benar menjadi sebuah kesadaran yang utuh gitu dari teman-teman gitu. Nah, mungkin tidak semua, tapi ini subjektif juga saya melihatnya beberapa teman-teman. Nah, saya minta dari pakarnya gitu. Solusi untuk solusi. Saya minta untuk pandangan gitu, memberikan mungkin saran kepada kami, mungkin juga kepada pemerintah juga karena podcast ini sering gue dinonton sama para pemegang kebijakan. Mungkin Bu Peggy bisa. Jadi kalaupun saya boleh memberikan pandangan terkait dengan masalah besar, masalah hari-hari yang didapatkan, karena memang sampah kan ini setiap hari kita produksi sampah. Setiap orang dari data yang ada, kalau saya tidak salah baca, produksi sampah untuk per orang itu 0,5 sampai 0,8
8 kilogram per orang. Itu. Jadi rata-rata itu banyak sebenarnya. Nah, kalau ini tidak di maintenance dengan baik, maka ini sumber masalah. Dan itu sebenarnya itu ada bukan cuma di Manado, di semua tempat. Di seluruh tempat di itu Indonesia, ada. di Cuma dunia, memang penanganannya berbeda-beda. Apalagi kalau di negara maju, penanganan memang sudah super canggih. Tapi katakanlah kita tidak ikut seperti itu. Tapi mari kita ikut dengan kemampuan kita yang ada juga di daerah. Nah, penanganan atau kira-kira solusinya ini memang harus dilihat dari beberapa aspek. Kalau solusi teknis mungkin ada instansi yang lebih terkait untuk itu. Tetapi juga dari pemerintah, bagi saya itu perlu ada ketegasan. Tidak salahnya kalau memang apalagi kalau perdanya sudah ada kan, perda misalnya perda membuang sampah, sanksi dan aturan kalau sudah jelas, kalau memang perlu diberlakukan ya berlakukan, karena tidak ada orang yang ingin dihukum, walaupun kadang-kadang dia tidak sadar tindakannya itu akan berakibat hukum untuk dia, tapi cobalah kalau terapkan dan itu diumumkan supaya biar bagaimana kan akan jadi ada awareness sendiri gitu ya secara pribadi. Kayak saya coba melihat ini beberapa di sosmed atau di di surat kabar terkait dengan tilang di tempat. Oleh sebab itu kan biar bagaimanapun pasti mau anak muda mau orang tua langsung mulai lebih berhati-hati gitu. Jadi kurang lebih itu harus ada ketegasan dari sisi penerapan aturan yang sudah ada. Itu dari sisi regulasi. Tapi kemudian dari sisi sosial dan lain sebagainya, ini kan situasional. Oleh sebab itu perlu, walaupun memang di mana-mana ada lomba sampah dan lain sebagainya, di mana-mana ada kampanye sampah, tapi pemerintah jangan berkecil hati, karena memang untuk merubah perilaku itu tidak gampang, pemirsa. Betul. Tidak gampang. tidak gampang semudah membalikan telapak tangan, apalagi itu sudah lama kita lakukan, sudah membudaya. Dan untuk mengembalikan itu perlu waktu yang panjang, 20-30 tahun. Kenapa 30 tahun sih? Satu generasi kan dia sekitar itu. Nah, itu tetap harus di campaign dengan kekinian. Dengan kekinian kan bisa saja misalnya berkolaborasi mungkin dengan provider sampah, pas buka HP jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kolaborasi dengan mengambil pasar yang ada. Baru sentuhan-sentuhan teknologi, karena kan smart city itu di mana-mana sudah ada. Smart city terkait dengan programnya, terkait dengan running dari semua program itu, digitalisasi. Bisa saja kan kita begitu, atau misalnya di sekolah pas buka laptop atau ada proses pembelajaran diawali dengan jangan membuang sampah, sayangilah lingkunganmu dan lain sebagainya. Tinggal kita ada pilih kata-kata ajakan gitu ya. Dan ajakan yang mengena dengan mungkin meme-meme yang kekinian. Seperti Ibu Dokter gitu ya. Karena saya pikir itu mungkin yang lebih nancep di kepala. Kemudian pun harus dia sejak dini. Sejak dini, mulai dari mungkin PAUD, TK dan lain sebagainya. Karena Mbak Dila, saya coba, tidak salahnya kan saya membagi pengalaman ketika saya studi di Jepang, anak-anak playgroup yang paling kecil saja 2-3 tahun sudah mulai dibiasakan di sekolah-sekolah mereka, dan itu wajib. Betul. Oleh sebab itu sudah tertanam sejak dini. Tertanam sejak dini, karena kalau sudah tertanam sejak dini mungkin pengaruh luar ada tapi balik lagi karena itu sudah jadi habit, sudah kebiasaan yang sudah boleh dalam tanda sudah natural di dalam. Betul. Saya lebih pilih kalau seandainya di masyarakat umum lebih pilih plan yang seperti itu. Tidak terlalu mahal, tetapi itu bisa menyentuh. Itu benar-benar masuk kepada sasaran yang paling fundamental. Dan itu mengajarkan sejak dini. Jadi memang benar tuh Bu Peggy, di PAUD saya juga ini kan anak-anak itu sejak kecil dia sudah diajarkan bagaimana dia sadar betul bahwa apa yang dia lakukan itu adalah untuk
menjadikan lingkungannya itu bersih, tidak membuang sampah sembarangan, tanggung jawab terhadap misalnya hal kecil lah, dia habis main dia harus merapikan sendiri, membuang sampah dia nggak boleh menyuruh teman atau nunggu misnya yang buang, tidak, tapi dia bertanggung jawab untuk mengambil sampah itu dan membuang ke tempat sampah gitu. Even tempat sampahnya misalnya jauh atau apa, itu tetap harus dilakukan gitu, agar itu membangun kesadaran sejak dini. Benar-benar sekali. Nah, Bu Peggy, itu hal yang luar biasa sekali ya, kita mengajarkan sejak usia dini lah anak-anak, dan itu sudah banyak best practice-nya dari jangan kan dari luar misalnya ya, tapi di dalam kota kita juga ini di beberapa kota tertentu kan banyak anak-anak yang sudah sadar, sekolah-sekolah menerapkan hal itu. Bu Peggy, terkait dengan tadi itu kan kita bicara soal sampah yang ada di perkotaan. Sampah di perkotaan ini mampu membawa sampah ke daerah kepulauan nggak sih, Bu Peggy? Kalau misalnya dia ada di laut, kemudian ada arus, dan bisa saja dia bisa kan? Dia berwisata ke sana. Nah, pertanyaan kenapa dilenanya itu karena yang realita yang sekarang kita lihat itu adalah nggak usah jauh-jauh lah ya, mata memandang ke arah itu juga sampahnya luar biasa gitu ya, dan itu dan menurut Dila ini adalah sebuah masukan yang baik ya buat buat pemerintah maupun masyarakat juga agar aware jangan buang sampah ke laut gitu loh. Iya, karena laut itu bukan tempat sampah umum. Gemas gitu. Iya. Karena yang Dila rasa misalnya gini kan, kita juga ada taman bacanya juga, taman bacaan masyarakat kita tuh ada di kepulauan di 3 pulau. Ada di Pulau Gangga, Pulau Nain, dan Pulau Tangkasi. 3 pulau ini kan adalah 3 pulau wisata. Dan produksi sampah yang saya coba tanya gitu ya ke teman-teman, ini bukan hanya sampah dari kita, tapi ini bawaan sampah dari kotamu gitu. Artinya berarti kalau Bu Peggy ada nggak sih kayak saran gitu, bagaimana caranya supaya kita mulai gini loh, mulai agak sedikit terurai lah sampah ini tidak sampai ke, apakah mesti ada perahu sampah kah yang setiap hari jalan gitu atau gimana sih itu? Mungkin bisa saja seperti itu, tapi sedangkan truk sampah kadang-kadang mampet. Kadang-kadang ke arah situ juga boleh dan sangat memungkinkan sepanjang ada keinginan dari pemerintah untuk melakukan itu, supaya kan dia akan menyisir sampah bukan hanya di darat tapi di laut pun, dan jangan nanti tunggu ada komunitas tertentu yang akan melakukan gerakan dalam rangka ulang tahun komunitas bikin sadar laut, sadar sampah, kira-kira jadi pemerintah juga memang harus jeli dan peka terhadap hal, apalagi program kan kita di Sulut itu gencar-gencarnya untuk pariwisata. Bagaimana orang mau datang kalau kota kita kotor? Karena saat wisatawan datang dia tidak pas dia datang dia tidak nunggu event. Tidak. Benar gak sih? Satu, tidak tunggu event. Kedua, dia datang tidak mana program-program, tidak. Dia datang secara visual. Dia akan lihat, wih, indah sekali kota ini, bersih sekali kota ini. Itu kesan pertama yang menggoda untuk orang datang lagi. First impressionnya kan di situ ya. Itu kesan pertama melalui visual, melalui mata. Dari atas saja dia sudah nengok di jendela. Waduh, memang keren gitu. Iya, itu yang menjadi juga kayak gemes, PR gitu. Kalau hanya teman-teman komunitas yang bergerak itu kita kan punya keterbatasan gitu kan. Dan komunitas bergerak itu sebenarnya juga pemantik sih. Kayak protes secara soft. Tapi sebenarnya kita nggak protes, kita hanya ingin memberikan ini aja sih, warning sebenarnya. saja. Iya, memberikan saran lah gitu. Oke, wow, hari ini saya mendapatkan banyak knowledge. Oke, Bu Peggy, terima kasih banyak
Hari ini kita nggak ngerasa ya. Iya. Tidak terasa ternyata kita udah 30 menit. Yes. Dan saya juga mengingat waktu Ibu yang sangat padat dan harus ada ada syuting berikutnya ya, Bu. Ada kerjaan lagi setelah ini, dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari perbincangan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, membangun Ibu. komunikasi Komunikasi, kolaborasi gitu ya. Mudah-mudahan ini juga ilmu yang bermanfaat, dan semoga teman-teman di Sobat Literasi yang ada di rumah juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa dengerin sampai kelar, karena ini sebuah pengetahuan yang patut kita dengar bersama, karena kalau di kampus nih seberapa SKS gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Peggy. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Literasi yang ada di rumah. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Semoga terus bermanfaat, dan stay health and stay happiness. Sampai ketemu lagi di podcast Literasi Solo selanjutnya. Bye. Salam literasi.